Puji nama Tuhan, saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman bersama Yesus kuatku. Oleh sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Itu semua hanya karena kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami perlu firman-Mu kembali untuk menguatkan kami, menuntun kami, agar setiap langkah kami berkenan kepadamu Tuhan, menyenangkan hatimu dan kehidupan kami menjadi terang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema best part. Kita akan baca terlebih dahulu ayat pembacaan firman Tuhan kita di dalam Lukas pasal 10. Kita akan baca dari ayat 38. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji nama Tuhan, kisah ini sangat menarik sekali dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah familiar dengan kisah tentang Maria dan Marta. Kalau kita melihat dan kita sudah membaca tadi, di mana kisah ini Yesus berkunjung, Yesus datang ke rumah Marta dan Maria dan mereka menyambut, mereka menerima Yesus ke dalam rumah mereka. Dan kita juga melihat ada dua orang wanita di mana di dalam kisah ini yang pertama Marta. Ya, Marta dikatakan dia sibuk bekerja, sibuk melayani Yesus beserta murid-murid, dan Marta ini juga bekerja, ya, melayani, mengurus keperluan, kebutuhan Yesus dan murid-murid untuk menjamu mereka. Dan yang seorang lagi bernama Maria. Maria dikatakan Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Ya, ini dua hal yang sangat berbeda sekali. Yang satu sibuk, yang satu duduk tenang, ya. Tetapi kita melihat di sini apakah yang dilakukan oleh Marta itu salah? Ya, Marta mempersiapkan segala keperluan daripada Yesus. Marta bekerja, Marta melayani. Ya, sepertinya tidak ada yang salah. Ya, dia juga melayani, sibuk melayani. Tetapi ternyata hal itu ada teguran, ya, ada nasihat dari Tuhan Yesus kepada Marta. Di dalam ayat ke-41 dikatakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ya, jadi ternyata ada yang salah, yaitu hati daripada Marta. Ya, ada yang tidak beres, ya, dari Marta. Hatinya penuh kekhawatiran. Ya, hatinya, jiwanya tidak tenang. Ya, meskipun dia melayani, sibuk melayani, tetapi banyak kekhawatiran, banyak kesusahan, dikatakan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta begitu susah, begitu khawatir. Oleh sebab itu Yesus katakan Maria, ya, Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oleh sebab itu, kalau kita mengambil pelajaran dari kisah Marta dan Maria ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin
kita banyak kesibukan, ya, banyak aktivitas kesibukan di dalam pekerjaan, di dalam perkuliahan, sekolah, bahkan juga sibuk di dalam pelayanan. Tetapi kalau kita melihat di sini, kalau bagian yang terbaik ini tidak kita lakukan, yaitu apa? Yang seperti Maria lakukan, duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Kalau bagian yang terbaik ini tidak dilakukan, meskipun di tengah-tengah kesibukan kita, apakah yang akan terjadi? Maka tidak akan ada ketenangan, ya. Ada kekhawatiran, ya, banyak perkara yang menyusahkan hati kita. Kalau bagian yang terbaik ini tidak kita lakukan, ya, oleh sebab itu, mari kalau kita memiliki kehidupan yang suka duduk dekat kaki Tuhan, ya, seperti Maria dikatakan duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya, ya, maka ada ketenangan di dalam hati, ketenangan di dalam jiwa, dan ada kekuatan yang akan terus diperbaharui dari hari ke hari. Oleh sebab itu kita melihat di sini, ya, privilege dari bagian yang terbaik. Ya, jadi hal-hal yang istimewa yang akan kita dapati dari bagian yang terbaik ini. Yang pertama kita lihat, ya, di dalam Mazmur pasal 62. Di dalam Mazmur pasal 62 kita akan lihat di dalam ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Kalau bagian yang terbaik ini, yaitu apa? Dekat Allah, ya, hanya dekat Allah. Maka kita akan mendapatkan apa? Ketenangan. Dan dikatakan aku tidak akan goyah. Ya, ada kekuatan, ya, kita tidak akan mudah menjadi lemah, ya, kita akan tetap kuat, teguh berdiri meskipun di dalam segala perkara yang mungkin menyusahkan, ya, tetapi kita tetap kuat dan ada ketenangan di dalam jiwa kita. Dan yang kedua, di dalam Mazmur pasal 27 ayat 4 dikatakan juga di situ, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Yang kedua, bagian yang terbaik, yaitu pemazmur katakan diam di rumah Tuhan. Ya, saat kita melakukan bagian yang terbaik ini, diam di dalam rumah Tuhan, maka hal yang baik, yang istimewa yang akan kita dapat dikatakan, kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan, ya, dan menikmati bait-Nya. Ada kekuatan di dalam bait-Nya. Haleluya. Ada janji-janji firman-Nya, ada Roh Kudus yang menguatkan kita selalu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari meskipun di tengah-tengah kesibukan kita yang padat mungkin, mari luangkan waktumu, berikan waktumu untuk kita terus terhubung dengan Tuhan. Ya, dengan cara apa? Banyak cara. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita terhubung dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya, contohnya pagi hari kita mau berikan saat teduh kita bersama Tuhan. Haleluya, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, ya, mungkin dengan menyaksikan Yesus kuatku, ya, kita memberi waktu untuk dekat dengan Tuhan. Jadi di mana saja, mari di dalam hatimu kita dapat berkomunikasi dan terhubung dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah bagian yang terbaik ini berdoa dan mendengarkan suara Tuhan, ya, jangan pernah hilang di dalam setiap aktivitas kesibukan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa
kami perlu Engkau setiap waktu, kami perlu Engkau setiap saat Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau memprioritaskan Engkau juga di dalam kehidupan kami. Melakukan bagian yang terbaik, tidak melupakan bagian yang terbaik ini, yaitu terhubung dengan Engkau Tuhan. Mendekatkan diri dengan Engkau, mendengarkan suara-Mu, sehingga Tuhan kami aman di dalam Engkau, kami tenang di dalam Engkau, dan setiap langkah kami ada di dalam kehendak Tuhan, di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam pekerjaan, aktivitas yang akan mereka lakukan sepanjang hari ini. Biarlah tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.